Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, baiklah, hari ini kita belajar tentang tema satu, subtema satu pada kelas 6, yaitu tentang menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam suatu paragraf itu terdapat yang namanya kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Apa sih itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, jadi kalimat utama itu ialah yang mewakili seluruh isi bacaan, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, jadi nantinya ketika disediakan suatu paragraf, suatu karangan, itu diantaranya ada namanya kalimat utama. Kemudian sisanya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ada beberapa poin nih. Yang pertama, yaitu membaca keseluruhan isi teks bacaan. Sudah pasti ya, kita harus memahami terlebih dahulu. Kemudian kedua yaitu menemukan kalimat utama tiap paragraf. Kemudian, kalimat utama bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dari paragraf, dan kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, ataupun campuran, dan kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Dan terakhir, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan utama atau ide pokok. Nah, yuk sama-sama kita coba. Nah, ini ada paragraf tentang jagung ya. Kita baca. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ayo, ingat langkah-langkahnya tadi, yaitu kalimat utama bisa ada di awal, di akhir, ataupun campuran ya, ada di awal juga di akhir. Kita lihat. Nah, di sini kalimat utamanya itu di mana? Di awal ya, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di daerah juga di Indonesia. Nah, yang jagung merupakan ini ialah kalimat utama, sedangkan kalimat penjelasnya yang mana? Berarti yang akhir ya, yaitu dari yang contohnya penduduk Pulau Madura sampai yang sangat diperlukan oleh tubuh, itu merupakan kalimat penjelas karena menjelaskan dari si jagung tadi. Nah, ide pokok itu kita ambil dari yang pertama. Jadi ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita coba lagi. Ini ada bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ingat kalimat utamanya bisa jadi di awal, di akhir, ataupun campuran. Nah, kita lihat baik-baik di manakah kalimat utama itu terletak. Nah, jadi di sini apakah di awal? Tidak ya. Nah, tidak karena di sini tidak dijelaskan atau tidak ada kalimat utamanya di awal ya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Bukan ya. Nah, jadi ini merupakan adalah kalimat penjelas. Nah, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Ini adalah kalimat penjelas. Sedangkan kalimat utamanya adalah di bawah. Nah, coba kalian perhatikan. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, berarti kesimpulannya itu ada di bawah. Nah, jadi di pokoknya adalah proses pembuahan pada tanaman jagung. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan juga nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, coba lihat yang manakah
Iya, yang pertama, nah Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, dan lainnya. Itu merupakan kalimat utama ya. Nah, sedangkan dari yang selain itu Indonesia menghasilkan sampai diekspor ke negara lain, itu merupakan kalimat penjelas dari yang Indonesia mengekspor hasil bumi. Jadi, ide pokoknya adalah barang yang diekspor Indonesia. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Ingat, kalimat utama itu bisa ada di awal, di akhir, dan bisa juga di awal dan juga di akhir. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.